Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Bagus Prasetyo. Saya dari HTN 2B. Oke, di sini saya akan membahas review tentang ilmu perundang-undangan yang berjudul Eksistensi Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah. Jurnal ini karya dari Arifin yang dibuat pada tahun 2015, volume 3 nomor 1. Oke, kali ini adalah jurnal yang pertama yang saya review pada tanggal 20 Maret 2020. Oh ya, saya lupa. NIM saya adalah 12103193077. Oke, yang pertama saya akan mereview jurnal yang ini. Jurnal ini membahas tentang eksistensi perda dalam sistem hukum nasional beserta implementasinya terhadap Otoda. Di sini yang pertama, tujuan penulis ingin mengetahui tentang kedudukan perda dalam sistem hukum di negara ini. Tapi di sini dituliskan jika perda merupakan salah satu peraturan undang-undang yang merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Dalam jurnal ini juga disertai pasal yang menerangkan jika perda memiliki kedudukan yang strategis. Di dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa perda mengandung struktur hierarki yang menjelaskan hukum berbirokrasi. Jurnal ini penulis memberi penjelasan jika perda juga bertujuan untuk mengatur kesejahteraan daerah dan juga dapat menjadi tempat penyalur aspirasi masyarakat dan dapat juga menampung beragam masyarakat. Penulis di sini juga membandingkan antara perda di zaman dulu dan juga perda di zaman sekarang. Karena di zaman sekarang dalam menyelenggarakan keamanan dan kesejahteraan meniru cara-cara orang barat. Ya, yang seperti kita ketahui ya, di sekarang ini orang-orang kan banyak yang ke barat-baratan. Jadi ya dimaklumi saja lah. Oke, kita lanjut. Dalam jurnal ini pula si penulis sedikit menyinggung masalah pemerataan pembangunan yang mana Indonesia dinamika pembangunannya tidak seimbang. Namun dalam penyampaiannya ada kalimat yang kurang dimengerti orang awam. Penulis mengatakan jika pemerataan pembangunan hanya di kota-kota besar saja, maka penulis menyimpulkan hal ini dapat mengakibatkan kecemburuan sosial bagi masyarakat. Nah, jadi menurut penulis itu ini, dia merasa jika keadilan dalam segi pemerataan pembangunan ini masih belum menjangkau lah di daerah pelosok terutamanya. Jadi gini ya, menurut saya ada benarnya juga sih apa yang disampaikan penulis. Akan tetapi kita kan bisa lihat sendiri kan saat ini gimana ya, mulai diperhatikan lah intinya, seperti contoh saja di Papua. Di Papua itu yang mana dulunya itu akses menuju pulau itu sangat sulit, sekarang sudah mulai dikembangkan lagi, mulai oleh pemerintah diperhatikan dan dibangun jalan-jalan yang baru. Yang baru-baru ini juga dibangun sebuah bandara yang ada di Papua. Oke, jadi intinya sekarang itu daerah pelosok mulai diperhatikan oleh pemerintah ya. Jadi lambat laun jalan-jalan yang sulit itu sudah diperbaiki untuk memudahkan masyarakat daerahnya. Menurut saya penulis ini terlalu jauh menengok ke belakang, sehingga yang ada di pandangannya hanya masyarakat yang masih belum terperhatikan, terutama untuk masyarakat yang ada di pelosok ya. Lihat saja sekarang juga masih banyak di pulau-pulau lain, terutama di pulau dari ujung timur. Ya, dulu yang masih kurang diperhatikan seperti ibaratnya di anak tiri kan, tapi mulai sekarang sudah mulai diperhatikan lagi oleh pemerintah, dan saya juga ikut merasakan senang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka saya mengemukakan rumusan masalah tentang bagaimanakah kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta bagaimanakah urgensi peraturan daerah dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah. Ketika kita membahas kedudukan peraturan daerah sebagai produk hukum daerah dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, maka yang patut dipahami secara konsepsional adalah bahwa peraturan daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan.
Untuk tidak bisa pemahaman, perlu kita bisa ketahui apa yang dimaksud peraturan perundang-undangan dan apa pengertian peraturan daerah itu sendiri sebagai produk hukum daerah. Apakah ada jenis produk daerah lain yang juga jenis peraturan perundang-undangan? Karena ada pandangan di birokrasi pemerintahan daerah, bagaimana jika peraturan daerah materi muatan mengacu kepada peraturan menteri, sedangkan peraturan menteri tidak muncul dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian bagaimana mengacunya ketika merancang sebuah peraturan daerah agar tidak menabrak peraturan menteri? Mengapa demikian? Karena tidak dipungkiri banyak peraturan menteri yang harus diacu, bahkan peraturan presiden atau lebih tinggi lagi peraturan pemerintah atau lebih tinggi dari undang-undang itu sendiri. Yang jadi masalah kadangkala para pemangku kepentingan birokrasi pemerintah mendapatkan antar jenis peraturan perundang-undangan belum sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, bahan ini membantu para peserta pembimbing teknis dalam merancang sebuah produk hukum daerah yang mana peraturan daerah. Maksud saya yang beri nama peraturan daerah. Mohon maaf ya jika saya masih berbelit-belit dalam tutur kata. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan peraturan daerah? Untuk memahami ini pertanyaan bisa dipertajam. Bagaimana kedudukan peraturan daerah? Yaitu bahwa peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dari peraturan daerah itu sendiri yaitu peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi, yaitu sebagai instrumen kebijakan atau melaksanakan otonomi daerah dan bertugas pembantuan sebagaimana dimanfaatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah. Namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentunya. Oke, selanjutnya sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Pengertian peraturan perundang-undangan secara autentik dapat ditemukan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 2, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian tersebut adalah A. Peraturan tertulis, B. Mengikat secara umum, dan C. Yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah bahwa peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini, peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai produk hukum daerah, tentunya dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan memberikan penjelasan tentang birokrasi, pemerintahan maupun yang lainnya. Karena di dalam pembentukan peraturan daerah tidak ada batas, melainkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang yang lebih tinggi, serta peraturan daerah lainnya. Urgensi peraturan daerah dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah adalah peraturan daerah memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.
kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, saya dapat memberikan saran kepada penulis mengenai perlu adanya pengharmonisan norma hukum serta pengaturan undang-undang maupun dengan peraturan pemerintah yang di dalamnya terkandung norma hukum yang mengatur secara tegas materi muatan peraturan daerah secara keseluruhan. Perlu diadakannya kerjasama yang berkesinambungan antara pihak pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten atau kota dengan perguruan tinggi setempat untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan dan tugas-tugas yang diatur dalam peraturan daerah dan selalu sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Menurut saya jurnal ini sudah sesuai dengan kenyataan, hanya saja kosakata dalam penulisannya yang sedikit berbelit-belit dan juga basa-basi. Sedangkan mengenai sumber-sumber hukum yang diteliti juga saya rasa sangat terpercaya Sumbernya itu juga jelas. Secara garis besar penjelasan dari penulis sudah dirasa cukup secara struktural serta posisi dan kedudukan masing-masing. Juga peraturan-peraturannya disampaikan dengan detail. Dari ulasan yang telah saya telaah di atas, penulis jurnal dapat menggambarkan situasi di negeri ini dengan jelas dan terang. Secara keseluruhan, konten dan argumen telah berhasil disampaikan secara lebih aktual dan juga pragmatis, meski ada segelintir kekurangan yang membuat saya sedikit kurang nyaman. Oke, itu saja review dari jurnal yang pertama. Mari kita lanjut pada review jurnal yang kedua. Kali ini saya mereview jurnal yang kedua berjudul Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Ferry Irawan Febriansyah yang dibuat pada tahun 2016. Oke, kita mulai. Review kali ini saya akan mengulas jurnal ini terkait konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini penulis menjelaskan jika pembentukan peraturan undang-undang merupakan syarat dalam rangka pembangunan baik yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Penulis juga menerangkan jika Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi beberapa konsep, yaitu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila. Selain itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Di jurnal yang saya ulas ini menyebutkan jika konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus mengedepankan asas equality before the law, yang dimana semua diberlakukan sama tanpa terkecuali. Tak ada yang diistimewakan, baik mereka itu dari rakyat kecil maupun orang yang dari kalangan atas. Penulis juga menjelaskan jika Indonesia adalah negara hukum, yang dimana di situ juga disebutkan jika negara ini memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan dan Pancasila sebagai sumber hukumnya. Di Indonesia ini penulis menyebutkan jika pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan belum memiliki dasar yang kuat untuk diundang-undangkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan belum memenuhi konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Si penulis juga memaparkan jika penyusunan peraturan di negara ini membutuhkan plan atau rencana, dan pastinya juga konsep sebaik mungkin supaya peraturan yang dibentuk dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya juga bersifat adil untuk semua kalangan. Maka dari itu, penulis memaparkan jika konsep dalam pembentukan perundang-undangan sangatlah penting. Di situ konsep menentukan akan seperti apa peraturan ini dibuat. Dan di sini juga
Penulis menyampaikan jika metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe normatif dengan pendekatan masalah konseptual approach yang mengkaji konsep dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, berdasarkan konstitusi dalam pembentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan, dan kedaya gunaan serta kehasil gunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Di samping itu, materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kenusantaraan, kebhinneka-tunggal-ikaan, keadilan serta keamanan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Menurut penulis, asas pembentukan perundang-undangan tersebut mencerminkan peraturan perundang-undangan yang baik. Konsep muatan peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan pengayoman bagi manusia Indonesia pada umumnya, mementingkan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengandung prinsip kekeluargaan serta kebinekaan tunggal ikaan yang memunculkan keadilan berdasar Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia, yang memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia dan menganut asas persamaan di hadapan hukum. Konsep keadilan diharapkan memberikan realisasi bagi keadilan hukum yang diterima oleh masyarakat. Keadilan hukum dapat diterima masyarakat jika pembentukan hukum menganut prinsip-prinsip dan nilai-nilai keadilan dalam pembentukannya. Keadilan yang memiliki prinsip-prinsip keadilan yang baik yaitu keadilan berupa nilai-nilai yang memberikan kesamaan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang jasa dan keadaan status sosial warga negara. Keadilan dari nilai-nilai Pancasila kemudian direalisasikan ke dalam norma hukum dan menjadi suatu keadilan yang dapat diakui kebenarannya, karena pembentukan peraturan perundang-undangan dibentuk dengan cara yang adil. Konsep dasar peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia termasuk hak keadilan bagi warga negara serta memberikan persamaan di hadapan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini tentunya menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia, menciptakan kepastian yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan akan terwujud jika selalu mengedepankan hak asasi manusia yang bersumber dari Pancasila yang berupa prinsip-prinsip keadilan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan mengikuti dasar yang diberikan oleh cita negara hukum, yaitu Pancasila. Jika Pancasila dihubungkan dengan pembagian atas asas formal dan material, maka pembagiannya dapat disimpulkan sebagai asas-asas formal sesuai dengan Pancasila meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan asas-asas materialnya meliputi asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, serta asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kali ini penulis menyampaikan bahwasanya hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakat tertentu orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan. Di sini penulis juga menyinggung jika suatu undang-undang bahkan kodifikasi tidak akan pernah lengkap dalam mengatur segala persoalan yang terjadi maupun yang akan terjadi di tengah dinamika perkembangan masyarakat. Penulis juga memaparkan mengenai pembentukan undang-undang yang dirasa penulis belum sesuai dengan Pancasila dikarenakan masih banyak paradigma tentang Pancasila dan perdebatan-perdebatan tentang kebenaran Pancasila. Menurut reviewer atau menurut saya, apa yang disampaikan penulis itu sangatlah salah mengenai perdebatan tentang kebenaran Pancasila. Karena begini ya,
Justru statement itu akan mempengaruhi pikiran masyarakat mengenai Pancasila itu sendiri. Tak ada yang salah pada Pancasila, karena Pancasila itu menurut saya gimana ya? Pancasila diambil dari nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari kebudayaan leluhur dan diadaptasi nilai moral mengenai peraturan perundang-undangan yang semakin salah itu sejatinya bukan karena salah Pancasilanya, namun kembali karena konsepnya yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dan menurut saya juga perundang-undangan itu diciptakan oleh oknum yang ingin tumbuh subur, yang hanya memikirkan diri sendiri dan hanya ingin memperkaya diri tanpa memikirkan rakyatnya, terutama rakyat kecil yang semakin sengsara. Menurut saya mereka yang di atas semakin foya-foya sedangkan rakyat kecil semakin sengsara. Apakah ini salah Pancasilanya? Menurut saya tidak. Mereka yang duduk di singgasana bak seorang raja malah semakin memperkaya. Justru nasib rakyat kecil semakin merana. Apa ini juga salah Pancasila? Pastikan tidak. Ini semua karena campur tangan dari mereka yang duduk di sana. Padahal masyarakat juga ikut andil dalam pembentukan perundang-undangan. Tapi di saat sudah terbentuk dan disetujui, masyarakat malah semakin dilupakan. Di mana keadilan yang pernah dijanjikan? Secara keseluruhan, saya merasa puas akan ulasan-ulasan yang disampaikan penulis. Namun masih ada beberapa ulasan yang sulit dipahami serta masih ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kurang lebihnya dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.